penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Yang saya banggakan, Coach Rahmat selaku narasumber, Dr. Kiki, Kak Kuri, Kak Indra selaku host acara. Sebelum memulai webinar dengan judul meningkatkan kapasitas paru-paru di era pandemi, izinkan saya membuka dengan doa agama Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga acara ini membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Demikian Kak Kuri yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih, Oo. Saya bacakan dulu CV-nya Coach Rahmat bagi teman-teman yang mungkin belum familiar. Coach Rahmat ini adalah Rahmat Rukmantara, tepatnya Rahmat Rukmantara ya. Beliau adalah alumni SMA Negeri 6 Jakarta. Pendidikan yang ditempuh di SMA 6 adalah tahun 1986 sampai 1990. Anggota Trupala bernomor 03286. Di kita sedikit perkenalan, di kita nomor ini diperoleh dengan sedikit perjuangan setelah pendidikan dan latihan dasar di Gunung Salak, dan angka terakhir yang tersemat dalam tahun ini adalah angka tahun, di mana tahun itu adalah tahun di mana seseorang menjadi anggota. Coach Rahmat adalah Spartans SGX Coach, Strength and Conditioning Coach for Mountain Sport, Animal Flow Instructor, Obstacle Course Racing Coach yang semuanya tersertifikasi internasional, Animal Flow Regional Leader, Founder of Indonesian Spartan, dan pelatih tim Seven Summit Dunia dari Stapala. Saya akan persilakan sebentar Coach Rahmat, dan kita juga akan ada nanti setelah selesai akan ada Dr. Kiki juga sebagai co-host juga setelah pelatihan mungkin mendekati selesai. Dr. Kiki juga angkatan 86 dari Trupala 07586. Beliau adalah dokter spesialis anak, konsultan infeksi dan pediatrik tropik, tim ahli penanganan COVID-19 di Dinas Kesehatan Depok, tim ahli Satgas COVID-19 di Puri Cinere, Rumah Sakit Puri Cinere, dan tim ahli Satgas Wabah Penyakit Infeksi di Rumah Sakit Permata Depok. Oke, kesempatan pertama saya berikan kepada Coach Rahmat untuk langsung memandu latihan fisik kita dan memberikan penjelasan awal. Mengingat Dr. Kiki mungkin masih belum hadir ya untuk memberikan introduction secara umum, tapi langsung aja Dok, langsung aja Coach. Ya. Baik, terima kasih Kuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat dan bugar buat yang hadir di sini. Ya, baik kakak-kakak Trupala yang sudah di atas saya berarti ya, yang saya hormati, dan juga adik-adik Trupala yang saya cintai, dan juga rekan-rekan di sini ada dari Stapala juga ada. Saya juga mengundang teman-teman SD, SMP, keluarga, terus ya ada dari Indonesian Spartans mungkin ya, dari calisthenics, dari grup-grup latihan. Ya mudah-mudahan pagi ini kita diberkahi, kita bisa bertemu dengan di acara latihan bersama yang bisa dibilang sangat penting ya. Tapi saya sih inginnya nggak terlalu serius, tapi ini penting ya. Jadi kita atur aja. Untuk bicara tentang ini langsung ya. Jadi untuk bicara tentang latihan pernapasan itu sama halnya kita membicarakan sesuatu yang memang ini sudah kita lakukan ya. Bernapas itu kan kita lakukan
yang pertama kali saat kita lahir, dan yang kita lakukan terakhir kali saat kita meninggal. Jadi artinya ini kita nggak pernah lepas dari yang disebut dengan bernapas ya. Khususnya artinya breathing is living, living is breathing gitu. Jadi artinya bahwa bernapas itu adalah kehidupan kita, dan kehidupan itu adalah bernapas. Nah, cara kita bernapas itu sebenarnya akan sangat mempengaruhi cara kita bertindak dan juga emosi kita ya. Dan di saat itu juga emosi kita dan cara kita bertindak mempengaruhi cara bernapas kita. Artinya ini sangat saling mempengaruhi ya, antara kita bernapas, kita mau bertindak. Kalau kita napasnya terlalu cepat, mungkin kita akan agak sedikit terburu-buru, agak sedikit agresif dan lain. Tapi kalau kita napasnya slow, maka kita akan bertindak juga slow. Dan emosi juga gitu. Ketika kita stres, pasti napas kita akan dipacu untuk lebih cepat. Tapi saat kita tenang, relax, napas kita akan melambat. Jadi ini sangat saling mempengaruhi. Dan dulu saya sebenarnya, karena saya juga background-nya dari mountaineering, ya, dari olahraga atau kegiatan pendakian gunung di atas 4.000, artinya ini ada hubungan, kalau di atas 4.000 itu kan hubungannya antara manusia dengan oksigen, cuma 2 itu aja. Ya, ketika kita tidak berhasil menyerap oksigen dengan baik dan mengalirkannya, maka kita akan kemungkinan besar akan kena akut mountain sickness ya, jadi AMS ya itu. Nah itu jadi hubungannya itu. Ada satu buku tersendiri di mountaineering itu hubungan antara manusia dengan oksigen. Nah begitu pula dengan kita sekarang ini yang memang kita sedang mengalami semacam cobaan yang memang ini sangat berpengaruh besar kepada kehidupan manusia ya, dengan cara akan merubah juga cara berperilaku, bertindak dan sebagainya, yaitu pandemik ya, pandemik COVID-19. Nah ini hubungannya yang diserang adalah salah satu pusat pabrik kehidupan kita, itu paru-paru. Ya, paru-paru ini yang diserang oleh COVID sehingga kita tidak berdaya ya. Saya pernah memberikan, saya izin agak ngomong sedikit untuk introduction, jadi teman-teman nanti kita akan latihan lebih praktis ya. Tapi ini saya akan menjelaskan karena ini sangat penting. Ya, jadi artinya pabrik kita ini yang akan menyerap oksigen, dia akan mengeluarkan oksigen, narik ya, dikeluarkan ke jantung, baru dialirkan ke seluruh tubuh. Dan juga dia akan mengeluarkan karbon dioksida ya, yang kira-kira nggak penting di tubuh kita. Nah pabrik ini yang kita serang. Jadi kapasitas pabrik dipersempit gitu. Yang tadinya 100% misalnya 200 meter persegi ya, tapi karena dipersempit oleh COVID itu, akhirnya dia berkurang. 25% berkurang, 50% bahkan. Kalau di analoginya di mountaineering, itu kita akan kekurangan oksigen, ada terendam ya, hipoksia. Jadi dia paru-paru kita terendam air. Bisa sampai setengahnya, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dikeluarkan. Nah, ini cuma kita lambat ya. Kita dipersempit, paru-paru kita lambat. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat kita dalam kondisi seperti itu? Tuhan, ya Allah menciptakan manusia itu untuk bergerak. Itu bisa dipastikan karena lebih dari 60% bobot tubuh kita itu alat gerak. Ya. Jadi manusia itu hidup kalau dia bergerak. Ya, artinya walaupun hanya dengan mengedipkan mata ya, ketika dia sudah tidak bergerak, maka dia dianggap mati suri, baru kalau otaknya sudah nggak berfungsi dan segala macam, dianggap meninggal. Jadi artinya kita hidup harus bergerak. Nah, ada dalam olahraga itu namanya hipokinetik.
ya, situasi ketika kita kekurangan gerak. Nah, ini penyakit yang memang sudah mulai kita alami ketika kita dipermudah oleh teknologi, ya, fasilitas segala macam. Orang dulu, zaman dulu itu mencari makan aja harus lari, harus lompat, harus merangkak, ya, harus merayap segala macam. Itu fisiknya memang benar-benar digunakan secara optimal. Tapi kalau sekarang kita enggak, apalagi dengan teknologi, kita tinggal pencet order. Akhirnya datanglah makanan ke rumah kita, jadi kita nggak perlu cari makan. Artinya hipokinetik kondisi kita. Nah, hubungannya dengan ini, kalau hipokinetik artinya semua fungsi fisiologis kita, fungsi tubuh kita itu mulai berkurang, kerja maksimalnya berkurang, ya, nggak optimal benar ya. Jadi artinya pabrik, terusnya kalau itu oksigen dibawa oleh truk-truk, dan nanti ada pembuluh-pembuluh darah itu jalan tol, di semua dialirkan ke massal, itu mulai berkurang karena nggak terlalu aktif. Ketika berkurang, ada jalan-jalan yang akhirnya terpaksa ditutup karena dia udah jarang dilewatin. Sementara kalau kita selalu bergerak, itu dibuat jalan-jalan baru terus, ya, pembuluh darah. Artinya kesempatan nyalurin oksigen itu semakin cepat, ya, pergerakannya, dan kalau apalagi jalannya tol besar, ya, dan juga banyak jalannya, sehingga akhirnya dia terus regenerasi selnya bagus dan segala macamnya bagus. Nah itu, jadi itu. Nah, kalau kita mulai sakit, kita mulai melemah, praktis kita mulai juga hipokinetik. Nah, kadang-kadang itu yang kita kurang perhatikan. Bisa jadi yang menyebabkan kita lebih nggak berdaya itu karena kita nggak bergerak. Ya, kita harus pakai ventilator, kita harus pakai infus, kita diam, dan kita pasrah. Ya, kita pasrah, kita nggak bergerak. Ya maaf, misalnya kalau dalam Islam kita tiduran aja, kita masih harus sholat, harus bisa, kalau bisa ngangkat tangan juga, dan segala macam. Nah itu artinya kita tetap harus bergerak sesuai dengan kemampuan kita. Nah itu ya, jadi yang kita lakukan ini adalah hal yang sangat penting, ya. Terutama di sini kita terus akan coba optimalisasi kemampuan pabrik kita yang sedang diserang nih. Yang pertama adalah kita harus geser dia, ya, si paru-paru kita itu harus diperluas lagi, ya, serangannya itu harus kita hentikan dan dia harus diperluas lagi. Gimana caranya? Ya ada yang nanti kita latih, ya, dengan diaktifkan, ditepuk, ya, diaktifkan. Ada dengan kita harus nungging, tarik nafas. Nah itu yang dulu saya pernah lakukan ketika saya terindikasi pada awal-awal COVID pertama, padahal saya di rumah yang ngelatih ini, tapi mungkin karena anggota keluarga ada yang keluar, dan itu saya pikir kena asam lambung, karena saya telat makan, tapi kok aneh, panas 2 minggu tuh nggak habis-habis, di 48, 49 kayak gitu. Akhirnya 2 minggu semakin drop, ke rumah sakit, di paru-paru sudah ada, di ronsen itu kayak salju, ya, sapu salju sudah mulai naik. Gitu. Jadi sudah di atas sepertiganya, ya, itu seperempatnya. Ya, jadi tapi saya takut, ya, saya denial, saya nggak mau PCR dan nggak mau ke rumah sakit. Saya pikir, wah ini udah pasti COVID karena emang udah drop banget. Tapi karena itu saya pulang ke rumah, saya besok paginya langsung, ya, Sabtu hari Minggu, saya besok paginya bisa ngeluarin motor, karena tadinya ke rumah sakit aja saya udah nggak bisa jalan pakai kursi roda. Tapi karena saya ingin sembuh, saya nggak mau kena COVID, saya besok paginya latihan pernapasan langsung, ya, langsung tepuk semua latihan pernapasan yang pernah saya lakukan rutin, yang saya pernah latih ke teman-teman ekspedisi pendakian gunung, ya, selama bertahun-tahun. 1 hari, 2 hari, 3 hari langsung cepat membaik, dan hari ke-3 itu saya coba jalan sepeda. Karena saya gini, prinsipnya ketika pabrik sudah kita mulai beres-beresin, si jalan-jalan oksigen itu harus dialirkan.
Dengan apa? Ya kita harus bergerak. Cara bergerak efektif kalau nggak jalan, sepeda, jogging. Kalau jogging nggak mampu karena belum ada tenaga. Pilihannya jalan, tapi jalan saya masih ragu karena takut ya bertemu dengan orang apa. Jadi pilihan saya adalah bersepeda. Saya sepeda cuma mampu 5 kilo. Terusnya saya aktifin lagi, saya pakai sepeda statik di rumah juga. Terus dan akhirnya seminggu saya bisa 10 kilo, 2 minggu bisa 30 dan seterusnya nyelesain 200 kilo. Nah itu, jadi akhirnya bertambah kuat ya, jadi normal dan akhirnya pembuluh darah juga banyak yang dibangun lagi, gitu, seperti itu. Nah, ini ada hubungannya juga dengan mental. Artinya gini, kalau dalam olahraga ada yang disebut dengan neuromotorik, ada motorik, neuromotorik. Kita fokus kalau olahraga selalu mainnya di motorik. Kita berpikir bahwa olahraga itu adalah kegiatan motorik. Enggak juga, karena ada yang disebut dengan neuromotorik. Itu peran saraf-saraf otot yang dikendalikan oleh pikiran, oleh mindset kita. Nah, penelitiannya banyak, karena gini, ada penelitiannya di dunia psikologi olahraga itu, ini sedikit ya saya ngomong supaya teman-teman juga tahu korelasinya antara bernapas dengan mindset kita dan pikiran kita ya. Jadi di rumah sakit di Amerika, rumah sakit besar ada penelitian untuk menguji apakah pikiran kita bisa mempengaruhi fisik kita. Yang larinya ke self healing. Nah itu self healing ya, jadinya menyembuhkan diri sendiri. Manusia punya nggak kemampuan itu? Di rumah sakit besar itu ada, di rumah sakit jiwa ya, dibagi, ada yang treatmentnya pakai placebo, obat bohongan, yang ada yang pakai yang beneran, ya dibagi dua. Yang placebo itu mirip dengan obat penenang juga ya. Ternyata obat bohongan itu membuat dia tenang juga. Gitu. Itu orang sakit jiwa ya. Makan obat itu, terusnya dia tenang. Padahal itu obat bohongan. Nah itu ya. Terusnya ada penelitian yang lain, seorang ibu kena penyakit pankreas akut ya, itu nanti hubungannya dengan insulinnya, ntar jadi diabetes. Tapi dia sudah akut pankreasnya, terusnya sudah nggak bisa jalan. Si dokter peneliti itu dokter ya, peneliti itu akhirnya ngerawat coba secara medis nggak bisa juga. Akhirnya dia punya kata kunci ngomong ke ibu itu ya. Jadi ibu mulai besok, ini saya terus terang nggak mampu menyembuhkan penyakit ibu, tapi mulai besok ada orang dari jauh yang akan menyembuhkan ibu. Padahal orang itu nggak ada, kayak gitu. Orang itu nggak ada. Cuma dokter itu bilang ada orang yang mampu dan akan menyembuhkan ibu dari jauh. Dan ibu itu yakin benar ada yang menyembuhkan dari jauh. Padahal nggak ada. Dan hari-hari berikutnya mulai berangsur cepat dan 5 hari kelima dia bisa jalan. Nah itu. Jadi itu mindset ya. Nggak cukup itu aja. Ada orang Rusia, jadi tunawisma, dia masuk ke gerbong kereta karena pengen tidur, gerbong kereta itu ternyata gerbong pendingin. Akhirnya dia jalan, terusnya ternyata ditemukan esoknya meninggal tunawisma itu. Polisi bingung, karena kenapa? Dia meninggal dalam keadaan beku. Ini beku kayak es ya, beku. Kenapa semua pada bingung? Karena gerbong itu mati, pendinginannya rusak gitu. Pendinginnya rusak. Tapi kenapa dia bisa mati beku? Karena sininya dia berpikir bahwa ini aktif pendinginnya. Jadi akhirnya pikirannya dia membuat tubuhnya beku. Gitu. Yang hebat lagi ada satu lagi penelitian itu, atlet panahan dunia internasional, dia dilatih memanah di ruangan 15 menit hanya dengan pikiran. Dia nggak boleh megang panahnya, nggak boleh latihan fisik. Ya, selama setahun tuh dilatih terus, ternyata fisiknya berubah. Padahal dia nggak berlatihan fisik, nggak boleh megang busur panah. Fisiknya berubah kayak dia latihan fisik. Nah, kayak gitu. Itu karena itu penelitian ingin tahu bahwa pikiran mempengaruhi fisik atau enggak. Dan sudah bisa dipastikan itu mempengaruhi. Jadi, kita, para pelatih, ketika kita mau lagi meminta atletnya entah ekspedisi atau bertanding, kita hanya bisa ngomong 10% fisik, 90% mental. Itu yang menentukan kesuksesan kita. Nah itu dia. Artinya 10% fisik kita ini akan tidak seberapa dengan 90%
mental yang mempengaruhi hidup kita. Jadi 90% kehidupan kita di sini kita deh. Kalau kita anggap kita lemah, maka kita akan lemah. Kalau kita anggap kita selesai, maka kita akan selesai. Nah, itu di sini. Jadi ketika kita mulai bisa ngatur mindset kita, memberikan sugesti positif ke tubuh kita, maka dia akan bekerja dengan sugesti kita. Nah itu. Ya itu artinya, jadi ada korelasinya antara ketika kita bernafas dengan meditasi, bernafas dengan sadar. Ini kan napas kita kan unconscious ya, jadi kita nggak sadar bernafas dari dulu, jadi kita nggak sadar gitu. Kita, kalau saya tanya, napasnya apa? Dada atau perut? Nah, mikir kita, dada atau perut ya? Nah, kayak gitu. Kita nggak sadar napas kita. Tapi kita akan merubah. Yang tidak sadar kita lakukan di dalam sini, kita akan buat dia jadi balance. Ketika dia balance, ya, ketika kita lakukan dengan balance, maka kita akan merasa lebih kuat. Kalau kita akan merasa lebih kuat, maka kita akan kuat. Nah itu. Tapi kalau kita merasa semakin hari semakin lemah, maka kita akan lemah. Nah itu makanya breathing is living, living is breathing. Nah itu yang ingin saya tularkan ke teman-teman gitu, pengalaman. Dan juga ada di sini rekan saya, Ken ya, dia juga terpapar COVID. Bagusnya dari awal-awal langsung hubungin saya kasih tips-tips latihan pernapasan yang nanti kita latih, dan alhamdulillah pas hari ke-11 saya tanya lagi, dia mulai membaik, dan katanya luar biasa. Ken itu ikut dengan saya di Everest Base Camp, dan dia ngalamin rasanya kena AMS, ya di ABC. Saya sekamar sama dia, saya tahu persis dia gimana, dan saya termasuk orang yang salut ngelihat dia bertahan. Karena orang yang sudah mulai kekurangan oksigen itu, boro-boro bergeraknya susah sebenarnya itu, tapi dia terus ya, karena mental ya, dia terus bisa sampai ABC. Dan ketika saya bawa analogi ke sana, dia keingat ya. Jadi dia berpikir, oh ya, oke, seperti itu ya. Iya benar, kita sedang berperang, kita sedang kekurangan oksigen. Coba bangkitin lagi, kita positive thinking, latih paru-parunya, latihan pernapasan, diaktifasi lagi. Dan alhamdulillah katanya sangat bagus. Dan saya sih ingin nanti kan bisa on ya, nanti minta izin sama Puri, dia bisa berikan testimoni sambil cerita sedikit, nanti di akhir kan kita ada tanya jawab ya. Oke, itu sih sebenarnya yang akan saya share di awal, bahwa ini sangat penting, ini akan membuat kita menjadi berpikir positif, jadi stress release. Stress release ini obat yang paling mujarab. Kenapa? Kalau kita relax, kita nggak stres, tidur kita akan baik. Orang yang stres itu susah tidur. Susah tidur berarti ngeluarin racun-racun lagi secara chemical kan, di tubuh kita. Kalau racun-racun banyak, tubuh kita mengental. Tubuh kita mengental, pergerakan darahnya nggak lancar. Oksigen akhirnya kurang teralirkan. Udah pabriknya sedikit, dialirin susah. Makanya kenapa komorbid, diabetes apa segala macam itu agak susah, karena dia kental darahnya. Nah itu, jadi makanya kita coba buat chemical darah kita ini dengan pH menjadi balance ya, sekitar 7,4 ya pH-nya, jadi alkalin istilahnya. Nah itu membuat virus juga nggak bisa bertahan, keasamannya bagus ya darah kita. Nah itu, jadi dia menjadi lancar. Oke, nah itu teman-teman, nanti kita akan berlatih, ntar ada sesi tanya jawab, ini juga untuk merangsang teman-teman, kita bisa berdiskusi nanti. Aku juga punya teman, karena senang baca buku juga selain latihan. Dulu saya latihan di pernapasan, itu selama setahun di Senayan ada persatuan pernapasan. Jadi Tai Chi ya. Nah, waktu itu saya ingin menyembuhkan lutut saya, itu 2008-an waktu itu. Tapi akhirnya sembuh juga dengan Tai Chi. Nah, saya belajar latihan pernapasan di sana. Makanya saya lebih cenderung, nah ini ada buku-buku ya, power breathing. Nah, ini dari Tai Chi ya. Ada yang dari yoga juga. Kebetulan saya juga karena senang latihan-latihan pernapasan, saya dulu juga coba neliti ini buat terus. Nah, ini dari umum, nah semua pada prinsipnya sama. Jadi teman-teman mau latihan pernapasan dengan metode apa aja,
itu silakan, yang penting nyaman, yang penting membuat relax, membuat kita powerful nantinya gitu. Yang sekarang saya sedang lakukan itu latihan dipakai Wim Hof methods ya. Dia pemegang 26 rekor Guinness Book of Records ya. Jadi dia lari di dalam keadaan dingin maraton cuma pakai celana pendek, ke Mount Everest juga pakai celana pendek, ya pokoknya dia emang orang gila ya. Tapi emang dia benar membuktikan bahwa latihan pernapasan itu membuat dia mentalnya lebih kuat. Dia direndam di es batu selama 1 jam 50 menit dan dia oke. Dan dia termasuk yang kemarin tuh dibicarakan, termasuk juga yang bisa mengcounter COVID, yang maksudnya melakukan recovery dan segala macamnya untuk COVID, termasuk juga Tungdeng Sem ya. Nah itu yang NLP, dia juga kena motivator, dia juga kena COVID, tapi dia akhirnya juga dia memberikan testimoni pakai cara Wim Hof tadi ya, latihan pernapasan. Oke, itu. Nah, jadinya sekarang kita akan coba sama latihan pernapasan itu sebenarnya prinsipnya juga sama kayak latihan yang lain. Dia perlu ada pemanasannya atau conditioningnya, dia juga ada latihan-latihan intinya, dia juga ada pendinginannya. Jadi sama prosesnya. Ya cuma kita akan lakukan ini secara perlahan ya. Nanti teman-teman yang sekarang mungkin ada yang masih belum mampu berdiri, nggak apa-apa sambil tiduran ya, dilakukan. Misalnya ntar ada tepuk nadi, nah sambil tiduran atau sambil duduk juga nggak apa-apa ya. Kalau bisa berdiri ya diusahakan berdiri. Nah itu jadi tolong masing-masing disesuaikan dengan kemampuan. Yang penting, yang paling utama kita harus coba aktivasi pernapasan kita dan juga aktivasi sistem pembuluh darah kita ya. Jadi jantung, kardiorespiratorinya juga ya, semuanya kita aktifkan. Oke, pertama kita akan lakukan tepuk nadi ya. Tepuk nadi ini kita akan lakukan tepuk-tepuk ke seluruh anggota tubuh, dan kita coba bantu visualisasi atau imaginary bahwa yang kita tepuk ini mengaktifkan semua pembuluh-pembuluh darah, saraf-saraf juga diaktifkan, yang nanti supaya ketika kita latihan pernapasan, dia mulai bisa siap menampung oksigen kita dan dialirkan ke seluruh tubuh kita. Gitu ya. Jadi teman-teman, kita lakukan secara perlahan. Gerakannya ini nanti akan saya tambahkan dengan beberapa gerakan tepuk nadi dari yang lain ya, tapi itu akan relevan, akan masuk. Ya, jadi ini yang saya dapatkan dulu selama di latihan di Tai Chi, ya, tepuk nadi itu. Oke, kita coba teman-teman bisa, kalau bisa berdiri, kita berdiri ya. Ya, coba berdiri. Ya, mudah-mudahan suara saya kedengaran ya. Oke ya. Oh, suara oke loh. Suara oke ya. Oke, Coach. Siap. Oke, kita cara berdiri kita pertama yang efektif itu lutut kita jangan ngelok, ya. Jadi ini sorry saya angkat sedikit ininya. Jadi lutut kita ini jangan ngelok gini tapi agak nekuk, ya. Kenapa agak nekuk? Supaya otot quadriceps, hamstring, glutes, calf ini aktif. Tapi kalau kita ngelok itu lutut yang aktif nahan beban tubuh kita. Jadi nanti terlalu beresiko ya, lututnya terlalu lelah. Ya, jadi dia posisinya, nah posisi kuda-kuda bench dia sedikit ditekuk. Jadi ini aktif, ya kayak gitu. Oke, kita coba. Terusnya kita akan lakukan tepuk nadi, ya seperti ini. Tangannya diluruskan ke depan, ditepuk, gitu, ya ditepuk. Ini kita lakukan 32 kali ya. Sambil napasnya diatur 10. 20. 31, 2. Sekarang tangan jarinya diluruskan. Ya, lurus kayak gini, diluruskan, tepuknya gini ya. Nah, gitu. Jadi emang pas di tengah jari-jarinya. Oke, mulai.
10, 20, 30, 1, 2. Sekarang antar jari ya. Nah, ini banyak saraf-saraf di sini ya, di seperti ini ya. Oke. Yang apa-apa sambil duduk juga nggak apa-apa. Sepuluh, 20, 30, 1, 2. Nah, ini mulai hangat ya badannya. Terusnya tangan gini, antara telunjuk sama ibu jari. Ya, ini 16, terusnya diputar ya. Jadi lawannya 16, 16. Oke, mulai. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganti. Arah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang bagian sisi luar tangan kita satukan. Ini akan terasa di tulang kita ya, tapi nggak apa-apa. Karena tulang kalau mendapat tekanan, itu akan menguat ya. Masanya akan bertambah. 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ganti. Sekarang sisi dalamnya yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang bagian sini yang kita pukul 16 ya. Bagian sisi atas, samping atas. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Istirahat sebentar. Atur napas dulu. Ya, tarik napas dulu lewat hidung. Terusnya keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Oke, sekarang pas di nadi. Nadi itu di sisi dia bagian atas sedikit ya. Ini pergelangan ya di sini nih. Oke, ditepuk sekarang 16 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Jari kita disatukan. Di tengah-tengah, tekan ya. Tekan, terusnya putar pergelangannya. Nah, ini mobilisasi di pergelangannya. 2 sampai 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang buku-buku jarinya dikepalkan, dibuka. Ya, bertenaga 2 sampai 8 ya. 3, satu napasnya juga. 4, 5, sambil dibayangkan kita mulai aktifkan pembuluh-pembuluh darah kita. 8. Oke, sekarang kita tepuk ya. Dari sini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Oke, ganti. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita tepuk. Gini, ya. Silang. Pernah ke belikat kita, belakang. 2, 3, 3, Iya, 4, 4, ambil napasnya diatur juga. 5, 6, 6, 7, 8, 8. Oke, sekarang pas di paru-paru kita, di dada kita tepuk 30 ya. Ya, kira-kira aja, jangan terlalu kencang juga jangan terlalu. Jadi, tekanannya pas. Ya, mulai.
6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Turun dulu biar tangannya nggak terlalu pegal. Sekarang kita kepel. Nah, ditepuk. Sambil kita bayangkan, itu semua yang tadi ya, dinding-dinding yang memang di situ ada lapisan yang ya lendir atau segala macam, dirontokin ya. Kita rontokin. Oke, mulai. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Terusnya pakai jari-jari. Ya, pakai ujung-ujung jari kita. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ambil napas dulu. Ya, tenang, karena ini warm up ya, jadi emang pasti denyutnya akan naik ya. Tapi ini mulai menghangat ya, baru bagian atas nih kita sudah aktifkan. Sekarang turun ya gini ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke arah pinggang ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5 kali ya. 1, 2, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, sekarang kita beralih ke bagian lower back. Kenapa ini juga harus lancar? Karena nanti penapasan kita akan kita alirkan ke diafragma. Ini harus juga diaktifkan ya. Posisinya seperti ini, seperti ruku ya. Terusnya kita tepuk lower back kita. Ya, nah gini. Oke, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2. Kalau yang masih berbaring, nggak bisa berdiri, nggak apa-apa. Ini nggak usah diaktifkan. Tapi kalau bisa asistensi, misalnya orang lain yang nepukin, nah itu bagus. Karena nggak mampu, misalnya tangannya kena ada megang apa, ditepukin sama yang lain ya, yang nunggu atau apa yang memang ada pendampingannya, misalnya. Gitu. Oke, sekarang ke paha. Ya. Posisinya kayak dia mirip half squat ya, tapi sambil digerakkan. Nah gitu, sambil digerakin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2. Oke. Ini yang agak lebih menantang, sesuai dengan kemampuan aja lakukan. Kita posisinya seperti squat. Ditahan, tepuk samping betisnya, ya, di samping sini, tepuk. Nah, gitu. Oke, sambil di perutnya dikencengin. Ya. Terus biar lancar peredaran darah ke kaki kita. Delapan, 9, 10, 1, 2. Oke, sekarang tekan perutnya di bawah pusar. Terusnya sambil jinjit kakinya turun lagi ya, gitu. Jadi jinjit, tahan setengah, turun. Jinjit, tahan setengah, turun. Oke, jinjit, tahan setengah, turun.
jinjit, tahan setengah, turun, 2 kali lagi, jinjit, tahan setengah, turun, jinjit, tahan setengah, turun. Nah itu, boleh istirahat sebentar, teman-teman. Ini pemanasan, ya, pemanasannya tepuk nadi, pasti teman-teman sudah mulai menghangat. Ini peredaran darah diaktifasi, ya, truk-truk siap dialirkan ke seluruh tubuh ketika kita masukin oksigen, ya. Nah, kita akan coba aktifkan lagi. Ini napasnya dari mulut keluar lewat mulut. Ini masih dalam rangka pemanasan, tapi kita sudah mulai mengaktifasi cara bernapas kita, ya. Jadi ini agak naik ke atas, ya. Dagunya seperti ada bola tenis, ya. Nanti kita akan, kalau teman-teman lihat dari samping, ya, agak ada bola tenis ini, terusnya naik ke atas, putar. Jadi arm circle, tapi dia backward, ya, ke belakang putarnya, ke belakang. Ketika ke atas, itu tarik napas, inhale, tahan sebentar, exhale. Pakai mulut juga, inhale pakai mulut, exhale pakai mulut. Ya, ini untuk aktivasi. Oke, kita coba ini, oke, 15 kali ya. Nanti teman-teman bisa tambah lagi 20 sampai 30 dan seterusnya. Ya, ini akan mengaktifasi alat gerak kita semuanya. Ya, saya pernah nyoba sampai 750 dalam 1 kali latihan. Itu sini panas semua nih alat gerak kita. Nah, ini cukup bagus ya untuk aktivasi kalau kita nggak bisa kemana-mana. Oke, kita lakukan 15 saja sekarang, tapi lambat. Oke, start. Ambil nafas lewat mulut. Terusnya lepas. Lepas ke belakang. Tarik. Lepas. Oke, tarik. Lepas 3. Tarik. Lepas 4. Tarik. Lepas 5. Tarik. 6. Tarik. Lepas 7. Tarik. Lepas 8. Tarik. 9. Tarik. 10. Tarik. 11. Tarik. 12. Tarik. 13. Tarik. 14. Tarik. 15. Terusnya dipeluk lututnya. Yang bisa nggak apa-apa segini, kalau bisa sampai bawah, peluk. Oke. Ya, itu ya. Jadi itu warm up kita untuk latihan pernapasan. Teman-teman boleh minum dulu, ya. Boleh minum. Kita akan masuk ke sesi latihan nafas meditasi ya. Jadi itu yang nanti kita coba konsentrasi, kita aktifkan pikiran kita bayangkan oksigen itu masuk ke dalam paru-paru, dia bekerja, dialirkan, dia merecovery badan, ya. Oke, sebentar, minum dulu. Ya, kondisi kayak gini kurangi glukosa, karbo nggak usah terlalu banyak, sedikit aja, dan utamakan protein, ya, utamakan protein untuk recovery sel kita, muscle kita, dan lain-lain itu. Oke, ya, kita lanjut sekarang ke cara bernapas kita ya.
Jadi gini, pada umumnya kita napas pakai paru-paru, ya. Tapi kapasitasnya ya sebatas paru-paru itu. Tapi kita punya sebenarnya ada rongga di bawah sini, namanya diafragma. Ya, diafragma itu kita sebutnya belly breath. Ya. Jadi pernapasan perut. Sebenarnya manusia itu napas perut saat lagi tidur. Ya, napas perut itu napas yang paling rileks. Jadi dia paling rileks yang dia membuat kita menjadi lebih tenang. Ya, napas perut. Nah, kalau kita setiap saat napas perut, artinya bahwa kita setiap saat akan terus merecovery tubuh kita. Ya, artinya gitu. Jadi ini menjadi yang penting, ya. Ketika paru-paru kita nggak terlalu besar, kita masukkan napas kita ke dalam perut. Nah, jadi ini yang harus kita coba lakukan. Nah, sekarang gimana caranya? Kita akan untuk latihan napas ini tolong cari tempat yang aman, ya, jangan di samping kolam renang, jangan pocket, supaya yang biasa aja, ya, supaya kita, karena kadang-kadang tuh ada, ya, saya pernah dulu tim ekspedisi dia kuat apa ketika latihan napas, meditasi, tiba-tiba langsung kayak blackout, ya, kayak blackout. Untuk pas di depan saya peluk. Nah, maksudnya itu jangan terlalu dipaksa. Kadang-kadang mungkin tekniknya terusnya terlalu dipaksa, nahan napasnya terlalu lama, nah kayak gitu, ya. Jadi kita coba sekarang pelan-pelan. Caranya kita sambil tidur, ya, tiduran. Ya, jadi ya boleh dengan alas apa, bantal atau apa, ya. Jadi kita coba, ya, tidur. Terusnya ini ketinggian sih sebenarnya. Saya lebih senang nggak pakai bantal sebenarnya. Kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Nah, ini jadi rongga-rongga ini terbuka, ya, rongga pernapasannya, ya. Nah, kita coba pegang perut kita, ya. Ini rileks saja, ya. Jadi jangan ditahan-tahan, pokoknya rileks saja. Ketika napas dari hidung kita tarik, itu perut kita langsung ngembang, ya. Jadi perut kita langsung ngembang. Baru kita buka terus sampai ke atas paru-paru, ya. Jadi pas kita masukkan, ya, perut kita ngembang, terus sampai ke atas lagi dipenuhin. Bahkan kalau Wim Hof, ya, kalau Wim Hof kan napasnya dari mulut, ya, dia tarik dari mulut gitu. Itu sampai dianggap secara mindset itu ditarik sampai ke kepala kita, sampai ke otak kita. Nah, kayak gitu. Jadi si oksigennya itu benar-benar ditarik sampai ke sini, kepala kita. Jadi boleh, teman-teman boleh untuk ini pakai dengan cara Wim Hof, ya. Jadi dia, kalaupun tiduran agak susah, duduk juga nggak apa-apa, ya. Misalnya kalau dengan duduk, ya, dengan duduk kita tekuk dulu, ya, kita persempit, terusnya baru tarik. Baru lepas pelan-pelan. Nah, pas lepas itu nggak semuanya dilepas, dibuang. Jadi ada ketika narik panjang, set sampai sini, itu nggak semua dibuang, dia disisakan oksigennya. Itu yang disebut tentang dia bisa meningkatkan alkalin tubuh, ya. Jadi kalau oksigennya banyak, ntar kita ambil lagi, lepas lagi. Cuma kadang-kadang agak kurang-kurang dikit. Nah, itu nggak apa-apa, ya. Jadi di stop dulu. Ya, tapi itu emang wajar, ya, nggak apa-apa itu karena meningkat oksigen dalam tubuh kita. Jadi gitu, ya. Kita coba boleh tiduran. Kalau tiduran, nanti ciri khasnya kalau napas di perut ini ketarik, ya. Lower back kita itu mendapat tekanan, ketarik karena ini mengembang, set, nah ini ketarik.
Ya, jadi untuk sebenarnya salah satu juga untuk mengatasi lower back pain juga sebenarnya ada yang ini latihan pernapasan sebenarnya kayak gitu. Ya, kita coba ya tarik sini, batas lepas, tarik Enggak. lepas, Bisa diobati dengan begitu. ya, tarik lepas. Ya, gitu ya. Jadi kita coba sekarang pakai metodenya, kita tinggalin Wim Hof dulu karena dia nanti lebih powerful, lebih maksudnya untuk alkalin tubuhnya cepat meningkat. Tapi kita coba napas meditasi dengan hidung keluar lewat mulut, hitungannya gini. Jadi 3, oke, misalnya 3 hitungan ditarik, 3 hitungan ditahan, 2 kali lipat dilepas, 6 hitungan. Ya. Ini yang dari Tai Chi, jadi 3 hitungan misalnya, tarik, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, lepas. Sampai 6 kali. Nah, ketika ditahan, kita ngebayangin oksigen kita itu berputar di sini. Dia jadi energi. Ya, terusnya dialirkan ke jantung dan dilepas ke seluruh tubuh. Terutama otak kita. Itu kesempatan kita fokus ketika kita narik nafas dengan meditasi ya. Jadi pas ditarik, tahan, selama tarikan itu kita langsung bayangkan dia diputar, saat langsung dialirkan, lepas. Tarik lagi. Oke, kita coba ini. Kita coba sebenarnya 30 ya. Lebih enaknya 30. Ya, 30 kali. Oke. Tarik. 3, tahan, 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik. Perut, dada, otak, tahan. 1, 2, 3, 4, buang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kayak mendesis ya buangnya. Jadi bukan seluruh tapi mendesis, pelan banget dibuang. Oke, tarik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, buang ya. 4, 5, 6, 7, 8. Tarik lagi. Tahan, 1, 2, 3, 4, lepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik lagi. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik lagi, sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Terusnya buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita bantu dia. Jadi sebenarnya sekali tarikan napas itu kita melibatkan lebih dari 600 muscle, 600 otot ya. Dia itu bisa melibatkan, mengalirkan itu ke 10.000 kilometer ini di dalam darah kita. Ya, nah itu jadi banyak, pokoknya ini bukan main ya kita bernapas. Nah sekarang kita coba dengan gerakan supaya otot pernapasan kita mendukung ya. Jadi gerakannya gini, ya. Sama tadi ini perlu di sedikit ditekuk, ya. Ya dibuka. Dan napasnya perut ya langsung. Jadi kita ngebayangin ini udara tuh gelembungnya masuk sampai ke bawah, paling bawah perut kita, kayak didorong, baru dikeatasin ke paru-paru ya. Jadi ketika narik ini, tahan napas, dikencengin perutnya, baru lepas. Nah gitu. Namanya kondensasi ya. Kondensasi itu saat energi dipusatkan. Tahan, putar, pusatkan energi, baru lepas. Pas lepas itu ntar dia dialirkan semuanya. Ya, oke, tarik, coba, tarik. Tahan, ini gak usah terlalu kaku, lemesin aja.
tahan, lepas. Oke, tarik. Lewat perut, ke paru-paru, ke otak, tahan, kencengin ke pusat tenaga kita, lepas. Tarik. Tahan, lepas. Nah, sekarang gini tarik ke atas. Terbuka, jadi di sini otot-ototnya, ya. Tahan di sini, satu tarikan napas ya, baru lepas. Ditekan perut bagian bawahnya di bawah pusat. Sampai kosong, baru tarik. Sorry, ke atas tadi. Tahan, lepas. Tekan. Tarik ke atas. Samping, tahan, lepas. Tekan perutnya. Tarik ke atas. Samping, tahan, lepas. Tekan. Tarik ke atas. Samping, lepas. Nah, terusnya ini masih mengaktifasi ya otot-otot pernapasan kita. Ya, ditarik, napasnya satu tarikan napas sampai ke belakang sini ya, ke belakang terus saya dilurusin ya. Jadi pasti tarik ini, ya tarik, tahan, baru lepas. Gitu ya, tarik. Tahan, dikerasin di perut, lepas. Tarik. Tahan, kerasin, lepas. Tarik. Tahan, lepas. Nah, itu sambil dibayangkan ya. Jadi teman-teman sambil mindsetnya diaktifkan. Kalau sekarang mungkin masih agak susah karena lihat, tapi nanti kalau diulang pagi-pagi dekat-dekat pohon di udara yang segar itu tarik oksigennya. Ya, ditarik gitu. Tapi kita bayangin ya, ketika kita tarik, kita bayangin ini semua dimasukin oksigen ya, terusnya kita lepas yang kotor ya, karbon dioksidannya. Sambil disugestikan setiap tarikan napas ini membuat tubuh kita kuat, membuat tubuh kita lebih berenergi, membuat tubuh kita lebih sehat. Nah itu ya, jadi itu meditasi dia justru power breathing ya, jadi membuat kita lebih bertenaga dengan meditasi kita, lebih kuat, lebih bertenaga. Nah itu inti ya, nanti kita akan coba latihan pernapasan yang lebih rileks lagi. Itu ada yang disebut dengan turtle breathing ya. Turtle breathing itu ini sambil rileks ya, relaksasi ya. Jadi posisinya seperti ini. Siku kita taruh di samping lutut, terusnya dahi kita sentuhkan ke lantai ya. Sama hitungannya dengan yang tadi. Jadi tarik napas ya, tarik napas. Coba teman-teman lakukan ya, saya kasih kesempatan ya untuk ini 10 kali aja, lambat, lepas ya, napas ke perut, terusnya lepas lewat mulut, tarik napas lewat hidung, lepas lewat mulut, ya. Lakukan jadi serileks mungkin, ya, serileks mungkin. Oke, tarik napas,
tahan, lepas, panjang, tarik nafas, tahan, lepas, tarik nafas, tahan, lepas, tarik nafas, tahan, lepas, tarik nafas, tahan, lepas, tarik nafas, tahan, lepas. Oke, yang berikutnya alligator ya. Crocodile breathing. Ya, jadi tangannya ke depan gini, terusnya badannya lihat ke arah sana. Ya, lihat, terusnya tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Nah itu ya, itu pendinginannya. Jadi bisa dengan pendinginannya kita statik ya, boleh dengan ya berbagai macam ya, bisa dengan yang tadi ya, turtle breathing, ada crocodile breathing ya, ada yang nanti sebenarnya kalau ini kan bertahap ya, artinya teman-teman mulai berlatih ini enggak seperti kita no shortcut to the summit atau no shortcut to the top ya. Jadi ada jalan pintas, semuanya harus kita lakukan dengan sabar. Ya, kita lakukan dengan sabar, pelan-pelan. Semua masing-masing kan tubuh kita unik. Tapi kekuatan kita itu yang penting di sini, di pikiran kita. Ya, semua gerakan sekecil apapun itu membawakan efek atau manfaat yang luar biasa buat kita. Ya, semua gerakan. Jadi tolong hargai setiap satu gerakan kita. Kalau kita menghargai gerakan kita, maka dia akan membawakan efek yang positif ke tubuh kita. Tapi kalau kita tidak menghargai, ya dia kayak udah biar aja berlalu. Makanya sudah banyak sekian orang dia bergerak, latihan apa, tapi kok efeknya enggak. Karena itu tadi, secara mental positifnya nggak dibangun. Ya, mental positifnya nggak dibangun sehingga dia nggak merasa efek. Oh, kayaknya kok nggak ada efek apa-apa ya latihan yang lokasi misalnya. Kok ini buat apa ya? Ini buat apa yang ngerangkak-ngerangkak? Terus kan misalnya di gunung kita nggak ngerangkak gitu misalnya. Nah kayak gitu. Ya itu. Tapi kan kita harus mengaktifasi alat gerak kita semuanya. Ya, makanya di dalam dunia latihan ada gerakan, ada dua aliran exercise, aliran movement, yoga movement, animal flow movement. Ya ada bela diri itu semua latihan movement, tapi ada ini saling mendukung, exercise juga. Ya squat, push up, pull up apa segala macam, deadlift dan lain-lain. Nah itu aliran exercise. Oke, kayaknya sih karena ini kita keterbatasan waktu, jadi pengen sih terus ya, maksudnya dicoba untuk memberikan semua, tapi emang kayaknya agak waktu kita kurang ya, terbatas gitu. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Tapi saya akan ngasih tips-tipsnya. Jadi kalau latihan pernapasan ini sebaiknya dilatih di pagi hari ya, ketika apalagi oksigen pagi itu masih dalam keadaan maksimal. Ya kita ambil tuh oksigennya. Kalau ada beberapa hipotesis, nggak tahu ya, dia artinya gini, katanya sebelum ada fajar itu banyak tuh pohon yang melakukan oksigen murni O3 gitu. Jadi dia
itu yang harus kita serap baik, karena dia akan recovery dengan baik, ya, recovery dengan baik tubuh kita, ya, pergantian oksigen. Nah, itu paling maksimal di sebelum ada orange di langit, ya, ya artinya di subuh, ya, jam 5, ya, jam 5-an lah gitu, misalnya habis gitu. Nah, itu paling efektif. Tapi ya artinya daripada nggak dikerjakan sama sekali, tolong itu dikerjakan setiap hari latihan pernapasan. Karena gini, dalam latihan ada yang disebut dengan progression, regression. Progression artinya latihan yang berat, regression latihan ringan. Ya, kok ada yang nanya, kok lo latihan setiap hari ya? Oh enggak, karena yang satu buat latihannya buat recovery, yang satu buat latihan buat ningkatin kemampuan. Progression, regression. Jadi yang penting kita bergerak terus. Nah, latihan pernapasan ini regression. Latihan yang memang harus bisa dia membuat kita recovery. Tapi semua pelatih fisik, ada pelatih fisik internasional rata-rata dia gini katanya. Rest is as important as stress gitu. Rest is as important as stress. Artinya recovery is as important as exercise. Nah, itu yang bisa membuat tubuh kita kuat, bisa membuat tubuh kita cepat, bisa membuat tubuh kita lebih lincah, itu bukan latihan kita, malah ekstrim kita, tapi recovery kita. Nah, itu jadi teman-teman nggak semua hard work atau hard exercise yang semua bagus, enggak. Kita tahu yang penting kapan menyerang, kapan bertahan. Kapan menyerang, bertahan. Nah, itu yang membuat kita on and on. Jadi kita selalu on. Ya, kita tahu persis kapan kita harus push, kapan kita bertahan. Tidur adalah bagian bertahan. Latihan pernapasan bagian bertahan. Nah, ini yang kita lakukan. Nanti teman-teman bisa akan kasih kesempatan untuk tanya jawab. Satu lagi untuk Wim Hof, kalau saya memang lagi perdalam itu, dan sedang latih teman-teman STAN ya mau dia Seven Summit itu pakai metode Wim Hof, karena nanti dia ada hubungannya latihan mental dengan dingin ya, dia ada berendam di es dan segala macam ya. Di sini kalau ada Asti istrinya Ipung, dia juga psikolog olahraga dan dia tahu U19 kita itu pakai metode itu ya, berendam di es. Tapi bukan hanya sekedar berendam di es, tapi di situ latihan mental, bagaimana kita menyatukan pikiran kita, napas kita untuk bisa menghadapi situasi yang menghadapi penderitaan, menghadapi tekanan, menghadapi yang lain. Nah, itu dia. Jika kita bisa bertahan itu, kita akan bisa survive sama kayak kita di gunung. Gitu ya. Jadi aku rasa saya kembalikan ke Kuri dulu ya untuk mengambil alih ini. Mungkin selanjutnya nanti akan dikasih tahu oleh Kuri kita mesti apa. Cuma mudah-mudahan ini sangat bermanfaat walaupun kita sangat singkat dan belum terlalu banyak ya. Tapi mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Terima kasih ya semuanya. Selamat siang. Silakan Kuri. Terima kasih Coach. Ini ada beberapa pertanyaan yang berhubungan. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa sebaiknya pagi pada saat pohon sedang mengeluarkan oksigen yang terbaik. Nah, ditanya nafas yang terbaik itu dari mana dok? Dari mulut atau dari perut? Ya, ini langsung ya Kuri ya, berarti ya. Silakan Coach. Oke, jadi kalau dibilang yang terbaik tergantung situasinya. Ya, tergantung situasinya karena dalam penelitian ada yang ketika berlari itu minta kita napasnya dari mulut, keluar dari mulut. Kenapa? Karena dia menyerap oksigennya banyak. Jadi perbandingannya sama kayak 600 ml botol kalau napas dari mulut, tapi kalau dari hidung itu cuma sepertiganya. Nah, kayak gitu. Tapi untuk meditasi itu kalau Wim Hof pakai mulut juga, mulut keluar mulut, dan dia sudah membuktikan dia begitu hebatnya ketika dia nyelam di kutub ya, di es, di bawah es dia bisa bertahan sekitar 50 meter berenang. Nah, itu dia mulut-mulut, tapi juga di Tai Chi ribuan tahun dia napas hidung mulut. Artinya nggak ada yang
oh ini salah, ini benar, enggak. Jadi tergantung situasi, tergantung kita kita menyikapinya, kita membuat itu lebih mempengaruhi action sama emosi kita. Itu aja. Kalau kita bisa, oh ini lebih enak ya ketika kita napas dari hidung, terusnya keluar. Di Spartan sendiri, Judasena, dia meminta kita latihan napas dari hidung, keluar lewat mulut dalam latihan. Ya, jadi itu lebih menekan, lebih menantang istilahnya kayak gitu. Jadi karena kalau napas pakai mulut kita gampang, burpees, semua pakai mulut gampang. Tapi kamu harus challenge napas dari hidung keluar mulut. Nah itu. Jadi tergantung situasinya. Jadi nggak ada yang mana yang lebih baik. Tapi kalau kita anggap ini nyaman dari hidung, coba latih terus kita sempurnakan. Kalau kita nyaman dari mulut. Tapi yang tadi kalau belly, ya, jadi napas belly itu semua sepakat, itu yang terbaik. Ya, jadi dia harus masuk ke perut karena oksigen yang diserap tuh banyak, oksigen nggak banyak disimpan dalam tubuh kecuali kita harus taruh cadangan di sini ketika kita nyerap. Makanya kebugaran itu dari VO2 max, ketika satu serapan oksigen berapa milimeter kubik yang masuk. Tapi kalau kita bisa masukin sampai sini, sampai diafragma, wah itu bukan main, oksigennya tertampung banyak, ntar bisa dikeluarin sedikit tampungnya. Nah tadi yang teorinya Wim Hof, dia masukin oksigen banyak, ya dengan kenapa dari mulut? Karena dia ingin masukin oksigen banyak benar, kayak gitu, untuk bisa nampung sampai ke perut bawah. Itu sih. Coach, sorry, ini ada pertanyaan. Pada saat tarik nafas, ini jadi balik lagi ke teknisnya, Coach ya. Pada saat tarik nafas itu perut ditekan atau dikembangkan, Coach? Ya, pada saat tarik nafas perut dikembangkan untuk memberi jalan oksigen masuk ke dalam. Gitu. Jadi itu nanti makanya kita perlu latihan mobility. Nah ini yang sebagai tambahan nanti latihan mobility perut kita itu termasuk hip circle ya. Ini sekalian aja sedikit aja. Jadi ini kita latih hip circle ya. Ini sebenarnya luar biasa untuk membuat diafragma kita lebih elastis ya. Terusnya latihan ini yang kalau kita nggak di bawah ya. Nah kayak gitu. Ini juga untuk elastisitas lower back dan ini diafragma kita ya, sama kayak camel cat. Kalau dalam yoga kan camel cat di sini ya. Tapi lambat sekali gitu. Berarti. Nah, kalau kita mobility yang bagus, kelenturan diafragma yang bagus, makin didorong udaranya makin bagus. Jadi ini juga sama, ini suntur nih. Kalau kita kaku, ini ketahan sama otot kita. Ini mau nampung paru-paru, tapi kita kaku banget itu. Ya ketahan. Jadi ini juga harus sentur, ya, open book. Nah gitu, latihan. Kita lenturin semua jalur-jalur pernapasan kita. Nah kayak gitu, ini di mobility, latihan mobility. Itu sih, Oke, Coach. Selamat datang, Dr. Kiki. Dr. Kiki mungkin ada yang ingin disampaikan, Dok? Ya, Kuri boleh Assalamualaikum. tanya, Kur? Sorry, sebentar ya. Setelah Dr. Kiki ya. Baik. Assalamualaikum, Coach Rahmat. Apa kabar? Barakallah, terima kasih banyak ini. Saya ingin sedikit menambahkan yang jadi masalah utama pada pasien COVID itu 3 hal. 1, kapasitas paru yang berkurang. 2, pembekuan darah, terutama pembekuan pembuluh darah di paru-paru. Yang 3, jatuhnya mental. Ya. Dan itu ada sejawat saya yang dia mengatakan begini, kita harus siap-siap. Yang bisa membantu dia itu adalah persiapan olahraga sebelum terkena COVID. Karena saking banyaknya udah seperti giliran, sehingga mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri. Dan ini yang diajarkan oleh coach itu sangat membantu. Kapasitas paru dalam keadaan normal, yang paling banyak pembuluh darahnya, yang paling banyak harusnya alirannya terlewat itu di daerah paru-paru bagian bawah, yang bersinggungan dengan diafragma tadi yang dijelaskan oleh coach. Masalahnya dalam kehidupan sehari-hari kita jarang nafas menggunakan diafragma. Paling sering lewat dada, akibatnya aliran pembuluh darah di situ dan paru-parunya tidak terbiasa terbuka. Karena itu yang Coach Rahmat ajarkan, insya Allah bermanfaat sekali, kita harus latih itu. Sehingga dalam keadaan sampai ada orang kena COVID, semakin banyak paru-paru yang sudah disiapkan untuk bisa bergerak, maka itu semakin banyak menolong. Bahkan pada pasien-pasien yang sakit pun seharusnya memang ini diajarkan, agar mereka bisa memanfaatkan
paru-paru yang ada. Yang kedua, masalah clotting, masalah pembekuan pembuluh darah. Yang paling jadi masalah di COVID, beda dengan penyakit yang lain, adalah si clottingnya ada di pembuluh darah di sekitar paru. Jadi di masing-masing alveolus itu ada pembuluh itu ada clotting di mana-mana. Karena itu yang diajarkan oleh coach itu insya Allah membantu. Jadi kita latih nafas seperti itu supaya aliran pembuluh darah senantiasa lancar sehingga nanti tidak mudah clotting. Dari mana clotting muncul yang pertama kali? Kadang dari pembuluh darah di ujung, di tangan dengan kaki. Makanya coach tadi ngajarin tepok-tepok itu sangat membantu insya Allah. Yang ketiga masalah mental coach, betul. Ya harus dibangkitkan pada pasien-pasien, bahkan bukan pasien, kita yang sedang tidak terkena pun, maka mental ini perlu dipersiapkan. Dan salah satu yang bisa membuat kita menjadi optimis adalah apa yang kita lakukan. Insya Allah dengan yang coach ajarkan ini, dan mudah-mudahan nanti ada waktu lagi coach punya waktu mengajarkan kami yang lainnya. Insya Allah membantu. Barokallah buat coach. Salam. Kita udah lama gak ketemu, Rahmat. Assalamualaikum. Silakan Guri. Ya, terima kasih Dok. Terima kasih Coach. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya? Mas Aam ya? Atau tadi rasanya sorry aku nggak. Aam, Gur. Ya, Mas Aam, monggo. Sudah sehat, Mas? Ya beginilah. Coach Rahmat, yang cocok buat after COVID seperti ini, gitu ya. Latihan pernafasannya seperti apa tuh yang efektif? Karena terus terang paru-parunya itu masih foggingnya masih banyak nih, di luar. Ini udah mulai copot-copot oksigen sih, belajar seperti itu, tapi berubah dari satu gerakan yang lain itu kok rasanya sesek gitu Mas. Nah ini oksigennya lagi gimana tuh Mas? Exercise-nya yang cocok untuk seminggu pertama lah. Ini masih di rumah sakit. Berat. Thank you. Ya, semoga semakin cepat membaik, Mas Aam. Semoga cepat pulih. Coach Rahmat, ya Coach Rahmat, monggo. Ya, Syafakallah ya, semoga Am cepat pulih. Ya, terima kasih ya Am sudah coba bertanya. Memang ini jadi faktor pertama itu memang ini seperti buah si malakama, artinya mental ini harus dibangun gitu. Ketika kita kita harus bertahan, kita harus siap, kita harus terus bisa melanjutkan hidup ini. Nah, itu dia pertama kali memang harus ada pemantiknya, itu yang harus kita bangkitkan dulu. Baru kita mulai bergerak. Nah, bergerak itu kan berproses ya. Jadi artinya kalau Aam atau teman-teman lain mampu hanya di atas tempat tidur, coba lakukan di atas tempat tidur. Ya, ada yang sharing kapan bukan COVID ya. Jadi dia hanya bisa mampu tepuk-tepuk aja sambil tiduran ya. Tapi itu membuat dia semakin lama semakin kuat dan akhirnya semakin bisa dan akhirnya bisa berdiri gitu. Jadi artinya coba gerakan yang tadi ya, kalau kita sambil tiduran, kalau bisa seperti ini ya, tepuk nadi tadi memperlancar ya, prosesnya itu dulu ya, dilatih, diaktifkan lagi, jadi pembuluh-pembuluh darah dibuka jalurnya, diperlancar. Nah, terus yang memang kesulitan di sini ketika kita napas batuk ya, ketika kita ambil tarik napas langsung merasa kok kayak gak cukup ya ininya. Nah, jadi ini dia kekuatan pikiran kita. Kalau saya lebih waktu itu lebih memang pakai napas mulut akhirnya. Kenapa? Saya ingin pokoknya sebanyak mungkin saya masukkan ke paru-paru. Jadi saya lebih dominan dengan napas mulut, walaupun napas hidung saya pakai buat meditasi, bangkitin mental saya yang tadi ya. Nah itu buat boosting mentalnya gitu. Tapi untuk ini akhirnya saya coba ya pakai yang Wim Hof itu tadi. Jadi langsung ke diafragma. Jadi langsung kita pikir bukan ke paru-paru. Di paru-paru sini ada lubang, ada perbatasan tadi ya Dokter Kiki bilang itu, memang di situ ditahan dia. Tapi coba kita tembus itu, kita bantu pikiran kita tembus masuk ke perut kita, ya. Jadi di situ. Jadi
paru-paru nih nggak terlalu banyak akhirnya, pada akhirnya kita ngalihin benar-benar ke sini, nanti baru kita naikin ke paru-paru pelan-pelan, baru lepas. Nah, cuma itu sih yang bisa dilakukan. Tapi perlu juga selain itu, nanti kalau kita mampu berdiri, kita berdiri. Kenapa? Supaya aliran oksigen ke seluruh tubuh menjadi lancar. Gitu. Jadi kita coba gitu. Kalau kita bisa duduk, kita duduk. Ya, jadi itu memang harus menggunakan segenap tenaga, segenap kemampuan kita ya untuk bisa bergerak. Itu yang penting itu sih sebenarnya. Ya, Coach izin tadi Coach bilang bahwa Ken juga salah satu survivor. Boleh nggak Ken untuk share sedikit 5 menit pengalaman untuk penyembuhan dan penggunaan latihan pernafasan untuk penyembuhan COVID? Iya, Ken bisa nggak Ken? Silakan. Ya, halo. Selamat pagi Mas Rahmat, Mbak Kuri, makasih. Pagi Ken. Ya, sebenarnya sih kalau untuk COVID kemarin saya tuh terindikasi positif, saya dari PCR itu tanggal 7. Tesnya tanggal 6, hasil tanggal 7, kemudian saya langsung kontak Mas Rahmat. Karena saya ingat dulu, nah kembali kita tadi mungkin ceritanya Mas Rahmat mengenai kita pernah ke ABC bareng ya Mas ya. Nah saya ingat tuh pada saat dulu mungkin cerita flashback sedikit, pas saat di ABC itu tepatnya di Goraksep di ketinggian 5.000-an ya Coach ya, benar ya Mas ya? Itu saya sudah drop banget di saturasi oksigen. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 66-70 ya Coach ya? Nggak nyampe 70 sih kan, udah 60. Nggak sampai ya. Nah, cuman ya kembali lagi, setuju juga dengan tadi Dokter Kiki bilang, mental dan persiapan segala macam. Itu setuju banget. Nah, kenapa saya bisa survive di ABC pada saat itu? Karena saya ingat bahwa setiap pagi kita lakukan exercise seperti yang tadi diajarkan Mas Rahmat ya. Itu tiap pagi sebelum berangkat dan pada saat di sana kita selalu lakukan itu dengan tim, dengan Om Black juga, dengan Mas Andris juga, dengan Mas Rahmat dan tim yang lain. Nah, ya alhamdulillah pada saat itu sangat membantu. Nah, saya teringat itu pas waktu kemarin saya COVID, alhamdulillah saya sudah negatif saat ini. Memang pada saat saya gejalanya ringan, cukup ringan sih, hanya batuk-batuk dan ada diare sedikit karena mungkin obat ya, karena obat. Nah, cuman memang yang saya ingat seperti itu salah satu kontak Mas Rahmat. Nah, tiap pagi saya lakukan, kalau dikatakan berapa kali latihan itu saya lakukan tiap hari, pernapasan, tepuk nadi, dan gerakan-gerakan exercise tadi saya lakukan tiap hari. Jadi dari pengalaman itu saya mengambil kesimpulan exercise ini sebenarnya bukan hanya dilakukan pada saat kita kena COVID sebenarnya, tapi dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Setuju dengan tadi Dokter Ki bilang. Jadi walaupun kita sehat, ya kita harus tetap latihan hal-hal tadi, exercise tadi untuk persiapan ya nggak cuma COVID. Kalau misalnya kena penyakit lain, saya rasa itu sangat bermanfaat. Ya alhamdulillah, ya saya ikuti apa yang Mas Rahmat waktu kemarin sharing ya. Kemudian jaga pola makan juga, banyak minum vitamin. Pada saat saya kemarin COVID, malah saya karena saya ada efek samping diare, saya hentikan tuh semua obat COVID. Saya cukup hanya minum vitamin dan latihan pernapasan setiap pagi. Itu saya lakukan. Ya, alhamdulillah berapa lalu saya tes PCR udah negatif, Coach. Insya Allah aman, sekeluarga udah negatif semua. Ya, begitu kurang lebih Mas Rahmat dan kakak-kakak Trupala, teman-teman, ayah, ibu, bapak ibu, dan Mbak Kuri. Thank you. Terima kasih banyak Ken dan Coach Rahmat. Kita sudah tinggal beberapa saat lagi sampai pada 10.30 dari pertemuan kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Insya Allah info berikutnya dan video dari ini akan ditayangkan di YouTube Trupala. Untuk saat ini saya persilahkan Ketua untuk menutup dan membaca doa. Ya, terima kasih Kak Kuri, Coach Rahmat. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat buat kita. Saya merasakan tadi cukup menguras juga energi. Izinkan saya menyampaikan berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
telah meninggal dunia sahabat kita, teman kita, itu Alogo Diapari Lubis Trupala Angkatan 84 pada hari Minggu hari ini tanggal 25 Juli 2021 pukul 07.00 WIB di Rumah Sakit Wisma Atlet. Semoga almarhum diterima mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, amin. Dan saya yakin di masa ini ada beberapa orang tua kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, rekan kita yang sedang diuji, mengalami cobaan sakit. Semoga ujian ini bisa mengangkat dosa-dosanya, bisa diberikan kesembuhan, semoga mereka semua dapat melaluinya dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semua, mari kita lembutkan hati kita, jiwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk memohon ridhonya untuk keselamatan dunia dan akhirat. Izinkan saya berdoa dengan agama Islam kepada hadirin yang lain dapat menyesuaikan menurut agama masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sesungguhnya kami berserah diri kepada dirimu. Kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah acara ini menjadi majelis yang berkah, yang bermanfaat, yang memberikan keselamatan bagi kami semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, wa afiatan fil jasadin, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kak Kuri. Terima kasih Pak Ketua, Coach Rahmat, Dr. Kiki, Ken, Mas Aam, Indra, dan semua teman-teman yang hadir. Insya Allah info berikutnya akan kita share di IG Trupala, dan juga video ini akan di-share di YouTube Trupala. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks semuanya, thanks. Terima kasih, panitia. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Thank you. Coach Rahmat dan Ya. Terima kasih Coach Rahmat dan semua Trupala. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Coach. Assalamualaikum. Sehat ya semua ya, salam sehat ya semuanya. Coach, Ya. Amin. Amin, amin. Trupala, thank you banget ya. Yang di ruang rawat. Barakallah. Amin, amin. Terima kasih banyak Coach Rahmat. Sehat-sehat ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Thank you. Thank you Coach Rahmat. Ya, thank you semuanya. Amin ya, Budi, Indra, semua. Buat ilmu live ya. Terima kasih Mas Rahmat. Thank you. Ya, Mat, sama-sama. semuanya Mat. Thank Ya. you brother. Tunggu lagi Terima kasih. Trupala acaranya. Thank you. Salam sehat, jaga Ini kesehatan Rio semuanya. nih. Ngerti, Endro. Thank you, Endro.